Baik, hari ini kita akan mulai dengan judul perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Ya, jadi hewan juga mengalami pertumbuhan serta perkembangan ya seperti pada tumbuhan. Nah, adapun fase yang dilewati oleh hewan itu ada dua, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Ya, coba kalian tahu nggak apa saja yang dialami pada fase embrionik? Embrio ya, berarti embrio mengalami, nah ini fase embrionik mengalami pertumbuhan zigot itu sehingga terbentuk nanti menjadi embrio ya, bentuk embrio. Harus mengalami tahapan ada 4 ya, morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Adapun fase morulasi itu adalah di mana zigot itu membelah menjadi 2, 4, 8, 16, 32 sampai nanti bentuknya seperti buah arbe ya, yang disebut sebagai morula. Berikutnya ini adalah fase blastulasi ya. Nanti pada morula tadi sel-selnya itu akan membelah ya. Kemudian pada bagian itu di tengahnya akan membentuk suatu rongga yang berisi air. Ini namanya blastula ya. Kemudian fase gastrulasi ya. Pada fase ini maka terbentuklah 3 lapisan ya, 3 lapisan yaitu endodermis ya nanti, kemudian mesodermis dan endodermis ya, 3. Baik, ini tadi ya, zigot tadi akan mengalami pembelahan mitosis dari tadi 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel ya, 8 sel, ini 8 sel. Kemudian 16 sel dan 32 sel. 32 sel. Ini nanti disebut sebagai morulasi ya. Nama selnya namanya morula. Nanti mengalami lagi ya. Sel-sel ini tadi 32 sel ini mengalami migrasi sehingga nanti di bagian tengahnya itu mengalami rongga yang nanti berisi air ya. Kemudian blastula ini nanti akan berubah menjadi gastrulasi, di mana terjadi pelekukan ya. Ada bagian yang melekuk ya, sehingga nanti ada 3 lapisan yang ada, yaitu lapisan ektodermis, ini lapisan luar ya. Kemudian lapisan mesodermis, ini mesodermis. Kemudian yang tengah ini adalah lapisan yang namanya endodermis tengah. Ya, ini namanya pada peristiwa fase ya gastrulasi. Ya, ini namanya fase embrionik. Ya. Kemudian berikutnya, ya, sudah ya. Kita lanjutkan saja. Kan ya. Sehingga nanti berikutnya akan terjadilah yang namanya organogenesis. Artinya apa? 3 lapisan pada gastrulasi itu akan mengalami yang namanya pembentukan organ. Yang pada endodermis, ektodermis mengalami pembentukan jantung, otak, ya, kulit, rambut, dan alat-alat indera. Itu pada yang namanya lapisan ektoderm. Ya, sehingga nanti kemudian selanjutnya lapisan mesodermis membentuk lagi diferensi ya, lapisan tadi sel-selnya mengalami menjadi otot, jadi tulang, ya, alat reproduksi, peredaran darah, dan alat-alat ekskresi seperti ginjal ya. Lalu lapisan endodermis itu berdiferensi menjadi organ-organ atau alat pencernaan seperti lambung, usus halus, ya, usus besar, lalu kelenjar pencernaan, lalu alat respirasi seperti paru-paru, ya. Nah, berikutnya, ya, morfogenesis juga akan terjadi, ya. Lanjutkan saja. Lalu setelah mengalami fase embrionik, maka akan dilanjutkan kepada fase pasca embrionik, ya, di mana meliputi ya hewan itu mengalami metamorfosis dan metagenesis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat dari masa muda sampai masa dewasa, seperti pada contohnya serangga ya.
yang mengalami metabolisme sempurna juga tak sempurna. Ya, berikutnya juga seperti katak mengalami ya namanya metamorfosis ya. Jadi, nah ini metamorfosis tidak sempurna, ini capung itu kan mengalami dari telur, nimfa, capung. Demikian juga pada belalang ya, dari telur ya, lalu nimfa ya, lalu menjadi dewasa ya, seperti itu ya tidak sempurna. Yang sempurna bagaimana? Ini seperti pada katak tadi ya, telur, berudu, katak muda, katak dewasa, siklusnya. Demikian juga dengan kupu-kupu ya, ini juga yang sempurna. Berikutnya ada lagi yang namanya hewan itu mengalami metagenesis. Apa metagenesis? Ya, pergiliran keturunan dalam satu siklusnya hidupnya, yaitu mengalami fase hidup secara seksual dan aseksual. Seperti ubur-ubur ini. Ya, ini adalah ubur-ubur ya, nanti bentuknya itu berubah-ubah. Ya, berubah. Ini fasenya ubur dewasa ini dia secara seksual ya, nanti mengalami ada sperma dan ada sel telur ya dari ubur-ubur ini, maka terjadilah ini fertilisasi, lalu pembentukan zigot, lalu morula, lalu blastula ini ya, lalu planula ya, lalu berikutnya ini adalah polip, di mana dia bisa hidup di dasar laut ya, lalu bentuk yang dewasa seperti ini. Dia akan membelah secara tadi fase aseksual, jadi banyak ya di dalamnya ini. Nanti akan membentuk ini ubur-ubur, jadi ubur-ubur dewasa dari sini ya. Jadi ini fase seksualnya, kemudian ini fase aseksualnya. Itu dialami oleh ubur-ubur ya. Teruskan ya. Nah, sekarang kita kepada manusia, pertumbuhan perkembangan manusia. Sama, mengalami juga fase embrionik dan pasca embrionik ya. Fase embrioniknya ya seorang embrio itu mengalami pertumbuhan dalam uterus selama 9 bulan ya, 10 hari ya. Mana dia mendapatkan makanan, oksigen itu dari plasenta sang ibunya ya. Nah, ini tadi adalah zigot. Ya, zigot kemudian apa tadi? Membelah ya. Ini namanya fase morulasi ya. Lalu ini kemudian menjadi organogenesis pembentukannya ya. Ini fasenya ya, berikutnya nanti menjadi fase pasca embrionik ini namanya. Ya. Nah, ini fase embrionik ya. Dia akan mengalami balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai manula ya. Kita mulai dalam perkembangan pada manusia yaitu pada masa balita ya, 0 sampai 5 tahun. Nah, ini masih anak-anak ya. Jadi perkembangannya sangat cepat ya. Nah, dia hanya bisa berkomunikasi dengan tertawa, teriak, ngoceh ya. Tidak bisa jalan, tapi dia ingin membentuk ya, makan sendiri, berbaju sendiri. Lalu pada masa anak-anak, pada masa umurnya 6 sampai 10 tahun, ini masa bermain ya. Ingatannya memang sangat kuat ya, karena dia banyak melihat peristiwa ya. Ini. Nah, kemudian masa remaja 11 sampai 16 tahun. Ini masa pengalaman pubertas ya. Perkembangan seksualnya mulai sudah terbentuk ya, lawan jenis sudah mulai tertarik. Ya. Ingin mencoba sesuatu dan ingin meniru figur-figur yang dia kagumi. Next. Masa dewasa 19 sampai 50 tahun. Ini cara berpikir sudah matang, emosinya matang, otaknya juga memiliki kemampuan yang maksimal, matang ya, reproduksi sudah matang, sempurna. Ya. Kemudian masa lanjut itu 50 tahun ke atas ya. Ini mengalami kemunduran ya. Sudah. Oke ya. Ini seorang yang masa tua ya.